ada yang tahu nggak ini jenis buah apa? Yap, Unyil kasih nilai 100 deh buat yang jawab lohanko. Buah ini sudah sangat lama digunakan dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Manfaat yang paling dikenal dapat meredakan batuk dan sakit tenggorokan. Selain lohanko, masih ada aneka minuman herbal lainnya yang terbuat dari sari bunga krisantemum, jeruk songkit, hingga kiamboy. Gak cuma rasanya yang khas, tapi khasiatnya juga beragam. Mantap banget deh. Cara buatnya juga mudah banget kok. Semua bahan yang akan diambil sarinya harus melalui proses perebusan dulu, seperti lohanko dan bunga krisantemum. Khusus minuman lohanko dibuat tanpa tambahan gula ya, jadi manisnya alami dan manfaatnya dapat terserap dengan baik. Rendahnya kandungan karbohidrat dan kalori bikin konsumsi buah satu ini gak menyebabkan kadar gula darah naik, sehingga aman untuk penderita diabetes. Lohanko juga dikenal mampu mencegah kanker, menjaga kesehatan paru, hingga mampu melawan infeksi. Wah, hebat ya! Lanjut, untuk sari krisantemum dimix dengan sari buah lemon serta madu. Varian rasa ini banyak banget penggemarnya loh. Minuman yang kaya akan antioksidan ini mempunyai beragam manfaat, mulai dari menjaga kesehatan kulit, mengobati osteoporosis, hingga dapat mengurangi stres. Masih ada varian lain yang akan kita buat. Yap, perpaduan jeruk songkit dengan kiamboy. Songkit memiliki cita rasa asam yang cukup tinggi, sedangkan kiamboy merupakan buah plum kering yang rasanya asam, asin. Diimbangi dengan manis dari gula batu cair. Alamak, seger banget nih. Minuman ini kaya akan kandungan vitamin C yang mampu meningkatkan imun tubuh. Wah, cocok banget deh nih dikonsumsi saat musim hujan. Oh iya, ada banyak lagi varian minuman herbal yang dibuat. Semuanya punya rasa yang unik dan khasiat yang segudang. Wajib banget dicoba. Tren minuman herbal semakin meningkat selama masa pandemi karena semakin banyak masyarakat yang peduli dengan kesehatan. Bahkan gak sedikit usaha rumahan yang juga memproduksinya loh. Masih banyak nih bahan herbal yang berkhasiat untuk menaikkan imunitas dan melawan infeksi COVID-19. Cekidot dalam episode Herbal Kebal. Si Unyil, yuk kita kemon. Yuk kita kemon. Indonesia punya banyak banget loh bahan-bahan alami yang bersifat sebagai antivirus. Salah satunya adalah VCO atau Virgin Coconut Oil yang sudah digunakan dari zaman nenek moyang. Minyak kelapa murni ini mengandung asam lemak lauric acid yang bersifat sebagai imun booster. Dan menurut beberapa penelitian, VCO sendiri terbukti efektif sebagai antivirus. Ini dia Desa Puhu, letaknya di Pulau Adonara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sejauh mata memandang, desa ini banyak ditumbuhi pohon kelapa. Makanya nggak heran, mayoritas penduduk Desa Puhu menggantungkan hidupnya dari kopra. Yap, Desa Puhu punya komoditas berupa kopra atau daging kelapa yang dikeringkan. Inilah bahan baku utama VCO. Hanya buah kelapa tua yang diambil dan bisa dijadikan kopra karena daging buahnya lebih tebal. Daging buah kelapa tua juga mengandung 30% minyak nabati lebih banyak loh. Dalam memanen buah kelapa, di sini ada tradisi bernama gemuhin, di mana masyarakat Desa Puhu ikut bergotong royong memetik buah kelapa, membelahnya sampai mencungkil isi daging buah kelapanya. Daging buah kelapa kemudian dijemur sampai kering di bawah terik matahari langsung selama kurang lebih 3-4 hari. Baru deh kopra bakal dikirim ke pabrik-pabrik. Yuk, parut kelapanya menggunakan mesin parut khusus biar cepat. Parutan kelapa ini akan diperas untuk diambil santannya. Merasnya pakai mesin juga tuh. Santan ini harus langsung disaring ya, biar ampasnya kepisah. Setidaknya butuh 9 kali pemerasan untuk bisa mendapatkan santan sampai tetes terakhir. Santan-santan segar harus dimasukkan ke mesin pendingin ini nih. Tujuannya untuk menjaga suhu santan biar tetap segar dan gak menggumpal. Suhu mesin pendingin ini maksimal sampai 10 derajat Celcius. Soalnya pada suhu itu, kandungan minyak dan air pada santan akan lebih mudah dipisahkan.
Nah, mesin mixer ini nih yang akan bertugas untuk memisahkan air dengan minyak santan. Hanya dalam waktu 15 menit, minyak santan akan terpisah dan membentuk gumpalan-gumpalan putih seperti ini. Biar gumpalan minyaknya mencair lagi, cukup dipanaskan sampai 35 derajat Celcius selama kurang lebih 30 menit. Inilah yang disebut dengan minyak kelapa. Untuk mendapatkan minyak kelapa murni, masih ada proses pemurniannya lagi. Caranya dengan menggunakan mesin putar ini nih, namanya mesin sentrifugal. Dengan diputar cepat pakai mesin ini, minyak murni akan terpisah dari kotorannya. Proses pemurnian ini berlangsung selama 1 jam. Setelah itu, di dalam tabung-tabung ini akan terlihat 3 endapan. Yang paling bawah itu air, bagian tengahnya blondo, dan yang paling atas adalah minyak kelapa murni. Nah, buat mengambil minyak murni yang di atas itu, tinggal disaring deh. Minyak kelapa ini masih harus divakum dulu ya, buat menghilangkan air yang masih tercampur. Sedot air sampai minyaknya benar-benar murni. Soalnya kalau masih ada airnya, nanti minyak jadi gampang basi atau tengik. Oke deh, ini dia minyak kelapa murni yang sudah siap untuk diminum. Berdasarkan hasil penelitian, 50% asam lemak pada minyak kelapa adalah asam laurat, yaitu jenis asam lemak baik yang berkhasiat melawan virus, bakteri, dan juga sel kanker pada tubuh manusia. Makanya sekarang ini penggunaan minyak kelapa sudah menjadi tren di seluruh dunia loh. Karena minyak ini paling aman untuk jantung. Bahkan dianggap sebagai minyak paling sehat di muka bumi. Mantap nggak tuh? Selain diminum langsung, kita juga bisa menambahkan minyak kelapa murni dalam santapan favorit loh, seperti salad dan smoothies. Untuk bikin saladanya, pilih sayur dan buah sesuai selera. Kali ini ada potongan selada segar, tomat cherry, timun, kol ungu, bawang bombay, dan jagung manis. Sekarang tinggal campur semua potongan sayur dan buah. Tambahkan minyak kelapa murni secukupnya. Lalu aduk-aduk deh sampai merata. Yuk, sekarang bikin smoothies yang lebih simpel dan praktis. Bahannya bisa dengan campuran buah-buahan dan sayuran yang ada. Biar rasanya lebih nikmat, bisa campur sama yogurt atau susu. Baru deh tambahkan 1 sendok makan minyak kelapa murni. Terus tinggal di blender. Penambahan minyak kelapa pada salad dan smoothies kayak gini dapat meningkatkan metabolisme tubuh, sehingga bisa mempercepat proses penyembuhan hingga pembentukan sel-sel baru. VCO juga mengandung tokoferol yang berfungsi sebagai antioksidan alami. Senyawa organik ini bisa melindungi jantung dan pembuluh darah, menangkal radikal bebas dan penyakit degeneratif seperti penyakit jantung, hipertensi, sampai diabetes. Selain itu bisa memperbaiki penyerapan zat gizi dan mengatasi gangguan pencernaan. Mantap! Ayo, semangat Toga! Udah bisa belum, Pak? Belum nih, Den. Keras banget kelapanya. Ciat! Waduh, kemana nih goloknya? Ya, gagal minum air kelapa deh kalau kayak gini. Wow, wih, kelapa banyak begini kok nggak bagi-bagi sama profesor sih? Wah. Gimana mau baginya, Prof? Susah nih belahnya. Tenang, pakai sedotan ini aja, langsung tempel, terus air kelapanya bisa langsung diminum. Nih. Wih, canggih. Jadi nggak perlu ngupas kelapanya lagi ya, Prof? Unyil juga mau nyobain Wah, iya bener. Asik. Wah, udah habis nih. Unyil ganti ke kelapa yang lain Hup. Loh, kok airnya nggak bisa disedot, Prof? Hah? Masa sih, Nyil? Tadi bisa kok. Ya, nggak bisa lah. Masa di kepala Pak Oga sih? Kalau kesedot isinya bahaya, Den. Wow. Teman-teman sudah nggak asing lagi dong sama cemilan crispy gurih yang bahan utamanya berasal dari melinjo. Yap, emping. Sentra emping yang terkenal berada di daerah Limpung, Kabupaten Batang. Tapi ada juga loh rumah produksi emping asal Sumedang, Jawa Barat. Oke, kita kupas dulu kulit melinjonya.
karena bagian biji saja yang kita pakai untuk pembuatan emping. Dalam satu hari, rumah produksi ini bisa mengolah sekitar 1 kuintal melinjo loh. Stok melinjo hanya melimpah saat panen raya, sekitar bulan Juni sampai Agustus. Makanya, biar produksi emping lancar, harus selalu punya stok bahan bakunya. Sip, kita sangrai bijinya dulu yuk. Biji yang baru dikupas sebenarnya sudah bisa kita olah kok. Oh iya, pengolahannya masih dengan cara tradisional dan sederhana. Proses sangrai masih menggunakan pasir yang sudah bersih tentunya. Pasir ini akan membuat panasnya lebih merata dan biji melinjo lebih cepat matang. Biji yang sudah disangrai kita masukkan deh ke dalam kain dan cat, dibanting-banting kayak gini supaya kulit bagian dalamnya terkelupas dengan sendirinya. Nah, biji yang sudah bebas dari kulit langsung kita tumbuk deh. Diharuskan saat masih panas-panas ya. Soalnya kalau sudah dingin gak akan bagus untuk dipipihkan. Emping yang bentuknya kecil-kecil terbuat dari 1 biji emping saja. Tapi beda lagi nih sama emping mentah yang ukurannya lebih besar. Ada 4-5 biji melinjo yang dipakai. Terus ratakan sampai bentuknya bulat. Biasanya emping inilah yang dipakai untuk hotel atau restoran. Lanjut kita jemur empingnya. Karena masih mengandalkan pengeringan dengan sinar matahari, jadi waktunya tergantung cuaca. Kalau lagi terik sekitar 4 jam juga cukup. Nah, ada emping kecil yang sudah kering dan siap digoreng nih. Penggorengannya menggunakan banyak minyak di wajan yang besar supaya semuanya terendam. Tunggu sampai mekar dan mengembang ya. Jangan lupa sambil kita bolak-balik biar matangnya merata. Wih, sudah kecoklatan nih. Artinya siap kita angkat dan tiriskan. Ada satu lagi nih yang gak boleh kelewatan. Kita kasih bumbu pedas manis pas masih hangat-hangatnya. Beuh, bumbunya mantap. Ah, bahaya nih, bikin gak berhenti ngemil. Dalam sehari rumah produksi ini bisa menghasilkan 75 kg emping pedas manis dan 50 kg emping mentah. Pengirimannya sudah sampai ke seluruh Indonesia loh. Dicemilin langsung udah enak, apalagi kalau dimakan bersama sajian berkuah seperti opor ayam atau lontong kari. Nikmat. Buat pengidap asam urat memang gak disarankan buat makan emping secara berlebihan ya sahabat Unyil. Soalnya emping sendiri berasal dari melinjo yang punya kadar purin tinggi yang bisa meninggikan kadar asam urat dalam darah. Nah, tapi berkebalikan sama kulit melinjonya yang katanya bisa menurunkan kadar asam urat loh sahabat Unyil. Soalnya kulit melinjo sendiri mengandung senyawa yang dapat menghambat enzim sentin oksidase atau enzim yang dapat menyebabkan pensintesis asam urat. Yap, berbeda dengan bijinya yang kerap diolah jadi emping. Kulit melinjo seringnya berakhir jadi limbah. Padahal kulit melinjo bisa diolah jadi lauk, sampai minuman segar yang menyehatkan loh. Olahan ini merupakan buatan kakak-kakak dari program studi Pendidikan Teknologi Agroindustri FPTK UPI Bandung. Mereka memanfaatkan kulit melinjo yang biasanya jadi limbah dari pengolahan emping. Kemon, kita intip proses pembuatannya. Pertama, pisahkan biji dan kulitnya terlebih dahulu ya. Pilih melinjo yang berwarna merah. Supaya lebih lunak, kita rebus dulu kulit melinjonya. Kita campurkan dengan bahan adonan lainnya. Ada cabai merah, bawang putih, bawang merah, tepung terigu, tepung tapioka, garam, gula, lada dan kencur. Lalu blender sampai halus. Oke deh, cetak adonan pada loyang dan kukus selama 45 menit. Sip, kalau sudah dinginkan terlebih dahulu ya. Adonan kita potong-potong menjadi dadu biar bentuknya mirip sama nugget. Nah, baluri tepung dan telur dulu ya. Baru deh, terakhir selimuti dengan tepung panir. Nah, nuggetnya sudah jadi nih. Selain nugget, kakak-kakak ini juga memanfaatkan kulit melinjo sebagai teh. Tapi nggak perlu direbus, cuma perlu dicuci dan dipotong tipis saja kok. Terus simpan pada loyang.
dan keringkan dengan suhu 60 derajat Celcius selama 3 sampai 4 jam. Oh iya, nggak cuma melinjo aja, tapi ada campuran bahan lainnya seperti rosella dan kayu manis. Semuanya di blender sampai halus menyerupai tepung ya. Kedua bahan lain juga mengandung antioksidan seperti polifenol yang dapat melindungi tubuh dari radikal bebas loh. Lanjut timbang sesuai komposisi dan masukkan ke dalam kantong teh. Gak cuma bisa disajikan hangat, teh melinjo juga nikmat kok dalam keadaan dingin. Si merah kecil ini ternyata tumbuh pada pohon yang tinggi loh, bisa mencapai 15 sampai 20 meter. Waktu panennya setelah tanaman berusia 5 sampai 6 tahun. Biasanya dalam setahun dilakukan panen 2 kali. Kalau warna biji yang hijau muda itu belum matang. Jadi kita ambil yang sudah matang, berwarna oranye atau merah saja ya. Wah, pas banget ada pohon nih. Unyil bisa berteduh deh sambil istirahat sebentar. Aduh, apaan nih yang jatuh? Pindah tempat aja deh. Kali aja di sini lebih aman. Aduh, ya ampun. Baru aja merem. Unyil istirahat di pos ronda Pauga aja deh kalau gini. Yuk, kita kemon. Nih, Unyil bagiin resep makan siang serba melinjo deh. Mulai dari gurame bumbu melinjo dulu ya. Pertama, kita marinasi dulu ikan guramenya dengan garam, merica, dan jahe. Supaya lebih meresap, kita diamkan setengah jam ya. Sambil menunggu, kita bikin sambalnya dulu. Bahannya cabai merah, kemiri, bawang putih, bawang merah, blender sampai halus. Sip, tinggal kita tumis nih. Biar lebih wangi lagi, tambahkan serai, daun jeruk, ebi halus, cabai hijau, irisan melinjo, jahe, dan laos. Masak sampai bumbunya agak mengental, sekitar 30 menit ya. Sip deh, sekarang kita panggang ikannya. Cukup 10 menit saja, sambil dibalik setiap sisinya. Baluri ikan dengan sambalnya. Tambahkan juga sayuran segar. Tada! Jadi deh, ikan gurame sambal burok. Sedap. Makanan beratnya kan sudah. Sekarang kita buat dessertnya. Fruit tartlet melinjo with coklat ganas. Yuk, kupas melinjo dan blender bijinya sampai halus. Tepung biji melinjo ini kita campurkan dengan bahan adonan. Ada terigu, gula halus, butter, dan baking powder. Terus uleni ya. Kalau sudah kalis, tinggal dibentuk pada cetakan. Lalu di oven 10 menit. Kita bikin selainya dulu yuk. Tetap pakai melinjo kok, tapi kulitnya saja. Blender kulit melinjo dengan air. Terus masak dengan tambahan butter. Kalau sudah mendidih, tambahkan gula dan garam. Aduk-aduk lagi sampai teksturnya seperti karamel. Lanjut bikin flanya yuk. Dalam keadaan dingin, aduk susu dan kuning telur terlebih dahulu. Kalau sudah, panaskan lalu tambahkan gula pasir. Masak sampai mendidih. Terus dinginkan dulu ya. Baru deh tambahkan larutan maizena. Aduk sampai mengental. Ini nih yang bikin beda. Kita tambahkan selai melinjo. Wih. Sip, kita isi kulit pie dengan flah. Tambahkan coklat ganasnya. Sentuhan terakhir, hias dengan buah-buahan. Widih, ini sih menu makan siang juara nih. Apalagi ada tambahan bintang utamanya, melinjo. Bikin penasaran kan? Meskipun berkhasiat, pastikan konsumsi bahan herbalnya dalam jumlah yang wajar dan tidak berlebihan ya. Karena meskipun berasal dari bahan-bahan alami, racikan herbal juga punya efek samping ketika diolah dengan cara yang salah dan dikonsumsi dalam dosis yang tidak tepat.
Dan yang pasti, meski sudah mengkonsumsi imun booster atau bahkan sudah divaksin, pandemi belum berakhir ya. Kita masih harus terus menerapkan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan yang pasti tidak boleh berkerumun dan selalu menjaga jarak. Yuk, bisa yuk, biar pandemi cepat berlalu. Unyil pamit. Dadah, dadah.